Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-baya wa ila jami'i mustahiqina khususan mustahiqina wa ila jami'i munawwibin khususan munawwibina wal jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam'al jawami bibarakati ulumihim fitiri wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai masalah definisi fasad atau batal dan juga khilafiyah antara Syafi'iyah dan Hanafi mengenai pembahasan fasad dan definisi batal. Dalam hal ini Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan lillahi hamdulillah yasalu salamata yuzilu bistiyati man abada wa mongko ngecek aweh nama enagem sapa al-qari'u wong al-maca nagem wasami'u lan wong kang nyolmu enagem mitau abin kelawan asma au agung lintang walau yusyadu senajan lamun nambahi sapa al-qari'u wasami'u
Asy-Syafi'u Rahmat Asy-Syafi'u. Imam Jalaluddin mengatakan falyad'uha qari'uha wassami'u bitau'afin walau yusyatu asy-Syafi'u. Alangkah indahnya, alangkah baiknya yang membaca nazam atau yang mendengarkan nazamanku ini menamai nazamanku dengan au'afun, yaitu lintang. Dan tidak masalah seandainya menambahkan asy-Syafi'u, sehingga nazamannya Imam Jalaluddin, nazam Jam'ul Jawami', namanya adalah au'afun asy-Syafi', lintang yang memancarkan cahaya, lintang yang penuh pantulan-pantulan cahaya, sehingga Jam'ul Jawami' yang sebelumnya nampak belum jelas, dengan datangnya lintang-lintang penuh cahaya menjadikan Jam'ul Jawami' jelas dan mudah dipahami. Walan ajid qabliman abdahu nadman wala bi'iktihalahu. Lalu Imam Jalaluddin mengatakan, belum ada ulama yang menazamkan Jam'ul Jawami' sehingga memaksa Imam Jalaluddin untuk menazamkan Jam'ul Jawami'. Yuswaru alanna muhimu qatimah wa kata sab'ati hujjan muhammad amma ladhi qiyatu ta'aduka misla sholati fi mahali mawsyuka. Lalu wasihatul aqdi awi ta'abuti wifaqudil wajhini sya'ahmati. Lalu wakila fil akhiri isqatul qadha wal hukmu lafziyun ala qawli ridha. Dalam pembahasan yang kemarin mengenai definisi sah, ulama terjadi silang pendapat. Ulama pertama
yang diwakili oleh muta'alimin mengatakan syah yaitu muwafaqatun lil wajhaini asyara. Lalu kelompok kedua yang diwakili oleh fuqaha, mereka mengatakan syah adalah isqatul qadar. Lalu muncul furu'iyah, man syalla annahu mutatahhirun fakana annahu muhdisun. Dalam furu'iyah ini pendapat pertama mengatakan wa hadhihi shalah sahihatun inda muta'allimin wa inda fuqaha la yasihu as-shalat wa yajibu al-qadar. Lalu mengenai masalah man sholla annahu mutatahhirun fakana muhdisun, ulama terjadi khilaf apakah khilaf antara muta'allimin dan fuqaha termasuk khilaf maknawi atau khilaf lafaz. Dalam hal ini ada dua kelompok. Kelompok pertama yang diwakili oleh Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qarafi, Imam As-Suyuti mengatakan khilafnya adalah khilaf lafaz. Lalu Imam Asy-Syafi'i tampil membawa bendera mengatakan khilafnya adalah khilaf maknawi. Ini silap pendapat. Lalu setelah membahas khilafiyah, membahas mengenai sahnya muamalah wa bisihhatil aqdi, dengan sahnya akad. Kelompok pertama mengatakan wa bisihhatil aqdi tarattubu asari, maka bisa memunculkan maksudul muamalah atau dampak tujuan akad. Ini kelompok pertama. Sehingga kelompok pertama mengatakan antara syah dan tarattubu asari ini tidak sama. Tarattubu asari muncul dari syah, sedangkan syah tidak sama dengan tarattubu asari. Terkadang wujud syah tetapi tidak muncul tarattubu asari. Contohnya adalah jual beli fi muddatil khiyar. Ini syah tapi belum memunculkan tarattubu asari. Lalu setelah menjelaskan syahnya muamalah,
menjelaskan mengenai wa bisyihatul ibadah ay isya'uha. Kelompok pertama mengatakan seandainya ibadah itu sah, maka isya'uha. Isya'uha ay syukurut ta'abud, telah menghilangkan tuntutan ibadah. Wa illam yastur al-qadha'a. Ini pandangan kelompok pertama. Lalu kelompok kedua mengatakan wa bisyihatul ibadah isya'uha ay isqatul qadar. Sehingga perbedaan ini nampak dalam syuru'iyah. Man dhanna annahu mutatahhirun fakana annahu muhdisun. Kelompok pertama mengatakan sholatuhu sahihatun wa isya'uha ay kifayatuha fi syukuti ta'abud. Lalu kelompok kedua yang diwakili oleh fuqaha, kelompok kedua yang diwakili oleh fuqaha mengatakan sholatuhu la yasihu. Lalu setelah menjelaskan mengenai makna isya', lalu dalam jawabul jawaban menjelaskan lafaz al-isya'. Lafaz isya' hal yahtasu bil wajib amla. Apakah lafaz isya' tertentu dalam masalah wajib atau wajib dan sunnah? Dalam hal ini muncul dua kelompok. Satu kelompok diwakili oleh Imam Syafi'i atau Syafi'iyah mengatakan al-isya' la yahtasu bil wajib, sehingga lafaz isya' bisa untuk makna wajib dan juga untuk makna sunnah. Lalu kelompok kedua yang diwakili oleh Hanafiyah mengatakan al-isya' yahtasu bil wajib. Lalu dalam jawabul jawaban mengatakan wa mansya'ul khilaf hadisun arba'un la tusyi'u al-adhahi. Dalam syarah jawabul jawaban mengatakan bahwa mansya'ul khilaf, munculnya khilafiyah antara Syafi'iyah dan Hanafi, ini adalah hadis arba'un la tusyi'u al-adhahi. Lafaz la tusyi'u ada dalam permasalahan udhiyah atau korban. Mengenai status organ, kelompok Syafi'iyah mengatakan bahwa udhiyah hukumnya adalah sunnah. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan udhiyah hukumnya adalah wajib. Lalu setelah
menjelaskan mengenai syah, jam'ul jawame menjelaskan masalah batal. Apa yang dinamakan batal? Ma huwa al-batal, ma itu apa al-batalu utawi batal. Mengenai hal ini Imam Jalaluddin As-Suyuti tampil dengan nazamannya. Beliau mengatakan qabilu al-fasadu wal-fitlanu wal-faqulatun yang dinamakan batal yaitu kebalikan dari makna syah. Syah adalah muwafaqatu lil wajhaini asyara, maka kebalikannya namanya batal. Batal yaitu sesuatu yang memiliki dua wajah dan tidak sesuai dengan syariat. Ini namanya batal. Lalu kelompok Syafi'iyah mengatakan batal dan fasad itu maknanya sama. Batal dan fasad ini tergolong sinonim. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan bahwa batal dan fasad ini tidak sama. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan bahwa yang namanya batal yaitu andaikan adanya sesuatu itu tidak terpenuhi sebab ainul ibadah. Semisal sholat dalam keadaan tidak memenuhi rukun, atau sholat dalam keadaan haid, wanita haid, maka ini namanya batal. Li'ainil ibadah itu namanya batal. Lalu seandainya kesalahan itu ada dalam wasful ibadah, maka itu namanya fasadun. Contoh adalah puasa pada udhiyah atau pada Yaumun Nahri. Puasa tanggal 10 Dzulhijjah. Ini kelompok Hanafiyah mengatakan puasanya fasad. Puasanya sah, tapi dianggap tidak baik atau makruh. Asyamu fi yaumin nahri yasihu. Puasa pada tanggal 10 Dzulhijjah, kelompok Hanafiyah ini menamakan puasanya fasadun.
sehingga mereka mengatakan seandainya kesalahan itu ada pada ainul ibadah namanya batal. Seandainya kesalahan atau larangan ada pada sifat, maka namanya itu fasad. Lalu dalam pembahasan bab lain, yaitu dalam bab nahi, hal yaqulu an-nahyu alal fasad, Imam Hanafi membelah-belah andaikan an-nahyu fi ainil ibadah bidalilin qat'i yusamma mutlawanan. Apabila nahi larangan menuju pada ainul ibadah dengan dalil qat'i seperti sholat tanpa adanya rukun sholat atau sholat dalam keadaan wanita haid, maka sholatnya batal. Lalu in raja'a ila waswin, apabila larangan itu menuju pada sifatnya ibadah dengan dalil dhanni, maka dinamakan fasad. Contohnya yaitu puasa pada tanggal 10 Dzulhijjah atau puasa fi yaumin nahri, puasa pada tanggal udhiyah, hari kurban, ini sah. Sedangkan kesalahannya yaitu iradun an ziyafatillah, menolak jamuan Allah Ta'ala. Lalu dalam syarah Jabul Jawame mengenai masalah perbedaan fasad dan batal, dalam hal ini Imam Isnawi mengatakan bahwa kelompok Hanafiyah mengenai perbedaan batal dan fasad ini sama dalam masalah hal yusamma al-wajib fardhan Allah. Apakah wajib bisa dinamakan fardu atau tidak? Wa inna Syafi'iyah, kelompok Syafi'iyah mengatakan na'am, wajib dan fardu sama. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan fardu tidaklah sama dengan wajib. Fardu adalah kewajiban Allah menggunakan dalil qat'i, karena memandang lafaz fardun adalah kepastian, sehingga sesuatu yang pasti tentunya menggunakan dalil qat'i. Lalu kewajiban Allah yang tidak pasti
berarti namanya wajib sebab menggunakan dalil dhanni. Ini adalah penjelasan Imam Isnawi mengenai kelompok Hanafiyah bahwa wajib apakah sama dengan fardu. Mereka mengatakan la yusamma. Lalu mereka mengatakan seandainya dengan dalil qat'i itu namanya fardu, kalau menggunakan dalil dhanni maka namanya adalah wajib. Lalu alasan ini oleh Hanafiyah dibawa dalam permasalahan wajib batal apakah sama dengan syarat. Batal yaitu bidalilin qat'i. Lalu fasad yaitu bidalilin dhanni. Ini adalah rumusan dari Hanafiyah. Sedangkan rumusan Syafi'iyah batal dengan fasad itu sama. Seperti halnya nadzuman yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, qabiluhal fasadu wal butlanu wal farqu lafzan qaddaran nu'manu. Qabiluha pendalikan sah apa al-fasadu fasad wal butlanu lan batal. Wal farqu utawi perbedaan batal wal fasad itu lafziyun lafaz. Qaddara lalu An-Nu'manu Abu Hanafiyah sapa An-Nu'manu Abu Hanafiyah memilah-milah mengenai masalah batal dan fasid. Qaddara Nu'manu, seandainya dalilnya menggunakan dalil qat'i maka jelas itu namanya batal. Seandainya dalilnya menggunakan dalil dhanni maka itu namanya fasad. Sehingga fasad dengan batal tidaklah sama. Ini alasan Hanafiyah. Seandainya dalilnya dalil qat'i maka namanya adalah batal. Lalu seandainya dalilnya adalah dalil dhanni maka itu namanya fasad. Lalu dalam kitab Tahritul Furu' ala Usul tulisan Imam Asy-Syanjani, dalam hal ini ulama Syafi'iyah mengecualikan dalam masalah haji atau masalah ayah. Walaupun batal dan fasad sama, ada pengecualian, yaitu salah satunya adalah
mengenai haji. Dalam kalangan Syafi'iyah ada istilah haji wajib, haji yang batal, ada istilah haji yang fasad. Ini adalah permasalahan yang tergolong istisna atau pengecualian. Syafi'iyah mengatakan batal dan fasad itu sama, kecuali dalam beberapa masalah. Salah satunya adalah masalah haji. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.